Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Arifania dari kelas 10B. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran ekonomi bab 3, cara mengatasi masalah ekonomi. Pada materi bab 3 ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas, dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana sih cara menentukan pilihan? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1 yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas kedua yaitu kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Serta prioritas 3 yaitu kebutuhan tersier. Yang kedua yaitu ada pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan, contohnya memilih faktor produksi tenaga kerja. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar, contohnya kerjasama antar Nokia dan Microsoft. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro, dan memanfaatkan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya yaitu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, dan kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya yaitu semua sumber produksi menjadi milik masyarakat, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, masyarakat terbagi atas dua golongan yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan, serta kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Contohnya yaitu seperti orientasi sistem pasar beberapa negara seperti pada gambar tersebut. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi bab 3 ekonomi, yaitu cara mengatasi masalah ekonomi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.